Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji UKM PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Riko Oktaviardi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024. Saya mengajar PAI di SMPN 19 Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan tema sholat jenazah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 8 SMPN 19 Koto Sungai Lasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, sebelum kita belajar, kita rapikan dulu kondisi kelas kita ya. Silakan Joni itu mejanya agak miring sedikit, silakan diluruskan. Oke. Nah, geser ke kanan sedikit Joni. Oke. Lucky, silakan berdiri Lucky. Nah, masukkan baju dulu ya nak ya. Kita harus rapi sebelum belajar. Nah, masukkan. Udah rapi, silakan duduk. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya. Baik, silakan ketua kelas Farhan. Ya, silakan maju ke depan, silakan pimpin doa kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin hiya wa rasulah zidni ilma wa zukni fama. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, Anda sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat pada hari ini? Semangat ya. Baik. Sebelum kita belajar, biasanya kita melakukan pembiasaan baik, ya. Kita membaca Quran dan sholawat kepada Rasul. Ya, kita baca hari ini Quran surat Al-Ma'un. Ya, hafal semuanya ya? Hafal. Baik, kita mulai secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un safati wan ni'mah wa min hammi wa min humma bi alil badri ya Allah. Alhamdulillah.
Baik, Ananda. Ya, silakan Ananda lihat ya ke samping kanan dan kiri Ananda sekalian. Ada enggak teman-teman kita yang hari ini tidak hadir? Tidak ada, Ketua? Tidak ada. Oke, hadir semuanya? Alhamdulillah. Ya, misalnya kalau ada teman kita yang tidak hadir, tentu kita doakan ya supaya dia cepat sembuh kalau dia sakit. Ya, tapi alhamdulillah hari ini Ananda semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik. Masih semangat? Masih. Ya, sebelum kita belajar, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air. Ya, bisa? Bisa. Ayo semuanya berdiri. Apa bisa? Ya benar-benar nyanyi nanti ya. Coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Baik, Ananda sekalian, ya, kita hari ini, pagi ini, akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk menguji konsentrasi kamu di dalam pembelajaran nantinya. Ya, mau ice breaking? Mau. Oke, semuanya silakan berdiri. Oke, baik. Nah, silakan kita bertasbih dulu ya. Tapi tasbihnya itu dengan gerakan sambil memijit pundak temannya, ya. Oke, silakan berdiri di samping meja masing-masing. Oke. Nah, menghadapnya ke arah sana semuanya. Oke. Ya. Dimulai dulu dari tangan kanan, silakan dipijit, ya, dipijit pundak temannya. Temannya itu sudah lelah, sudah letih itu, sudah ngantuk. Silakan dipijit sambil bertasbih. Ya, ya ke samping. Nah, ke samping. Nah, ke samping. Itu di depan. Oke. Ini bertiga juga. Oke. Dah siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ganti tangannya. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ganti lagi. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ganti lagi. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sudah semangat semuanya? Sudah. Anda sekalian, pembelajaran kita pada hari ini adalah sholat jenazah. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, Adila, silakan. Iman kepada Rasul, ya. Baik, berapa orang ya Rasul yang wajib kita ketahui? Adila? Berapa orang yang wajib kita ketahui kemarin? 25 nabi dan rasul. Baik, berapa jumlah seluruh nabi dan rasul seluruhnya? Siapa yang mau menjawab? Nabila, ya silakan. 124.000 nabi dan rasul. Baik, masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu tentang iman kepada rasul. Nah, kita hari ini belajar tentang sholat jenazah. Ya, Ustaz ingin bertanya dulu. Siapa yang sudah pernah menyaksikan prosesi sholat jenazah di kampungnya? Pernah, Ustaz. Pernah, Rami? Pernah. Oke. Menurut Rami, sholat jenazah itu bagaimana
yang sepanjang Rami ketahui? Sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan dengan 4 takbir tanpa sujud, ruku, dan iktidal. Baik, itu yang Rami ketahui ya? Ya. Oh, berarti Rami lihat tidak ada sujud ya? Ya. Tidak ada ruku? Ya. Oh, cuma takbir. Oke, terima kasih Rami ya. Yang dijawab Rami tadi sudah benar, bahwasanya sholat jenazah itu memang tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan dilakukan dengan 4 kali takbir. Oke, tepuk tangan untuk Rami. Ya, luar biasa ya. Baik, Ananda. Oke, silakan Ananda lihat ke depan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kamu mampu menjelaskan pengertian sholat jenazah dengan benar. Kemudian kamu nanti mampu menjelaskan bagaimana tata cara ketentuan sholat jenazah dengan benar. Kemudian kamu mampu nanti ya membaca doa-doa sholat jenazah dengan baik dan dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, Ustadz ingin melakukan asesmen terlebih dahulu, ya, untuk mengukur kemampuan kamu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, baik, silakan keluarkan HP-nya. Ya, sudah ada link yang sudah Ustadz kirimkan ke HP kamu masing-masing, ke grup. Silakan dibuka linknya. Nah, silakan dikerjakan soal itu dengan sebaik mungkin. Ya, Ustadz kasih kamu waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, silakan dikerjakan ya dengan teliti. Sudah selesai, nak? Oke. Sudah selesai semuanya, nak? Sudah. Baik. Nanda, untuk memperkuat pemahaman Ananda tentang materi sholat jenazah ini, Ustadz akan menayangkan sebuah video. Ya, makanya silakan dilihat ke depan. Perhatikan dengan seksama video yang Ustadz tayangkan. Nanti kalian akan Ustadz tugaskan di dalam kelompok ya untuk membahas tentang masalah-masalah yang akan Ustadz berikan di dalam LKPD. Untuk itu, silakan perhatikan dengan seksama video yang Ustadz tampilkan. Kami memutuskan menjadi jenazah. Hari ini kita akan belajar tentang sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan tanpa ruku, iktidal, sujud, dan duduk. Sholat jenazah ini dilakukan sebanyak 4 kali takbir dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim ketika ada saudara kita yang meninggal. Baik, apakah sudah disaksikan videonya? Sudah jelas videonya? Sudah. Nabila, bagaimana videonya? Jelas di belakang? Audionya bagaimana? Suaranya? Jelas ya. Baik, Ustadz ingin bertanya dulu. Ya, dari video yang sudah kamu lihat tadi, apa hukum sholat jenazah tadi yang dijelaskan oleh video? Silakan, siapa yang menjawab? Oke, silakan. Hukum sholat jenazah di dalam video Fardu kifayah. Ustadz ingin bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya ada yang tidak melaksanakannya? Sifat? Satu kampung mendapatkan dosa. Kalau semuanya tidak melaksanakan. Baik, tepuk tangan untuk Syifa yang sudah menjawab. Oke, Ananda sekalian, ya Ustadz akan membagi Ananda ke dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Nanti ada LKPD yang akan Ustadz bagikan. Di sana ada masalah ya yang Ustadz berikan kepada Ananda. Nanti Ananda melaksanakan tugas mengerjakannya. Yang pertama, silakan Ananda cari ya fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang Ustadz berikan ya. Kemudian nanti silakan Ananda temukan solusinya ya tentang kaitannya materi kita sholat jenazah. Ya, paham ya? Baik. Baik Ananda.
Berikut akan Ustadz bagi Ananda ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2 sampai kelompok 4. Kelompok 1, Rahmi, Adila, Anggun, Dani. Ya, silakan kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, Aisyah, Rehan, Nabila, Arifah. Kelompok 3, Ashifa, Nada, Olive, dan Lucky. Ya, di sini. Kemudian kelompok 4 yang terakhir, Joni, Farhan, Saskia, dan Dewi. Di sini kelompok 4. Baik, silakan duduk masing-masing kelompok dengan kelompoknya. Silakan. Oke, Anda semua. Ya, Ustadz akan membagikan LKPD yang berisikan tadi yang sudah Ustadz jelaskan, ada masalah ya yang akan kamu selesaikan nanti. Oke. Ulang lagi ya, ulang lagi. Ya, oke, lanjut. Baik Ananda, ini akan Ustadz bagikan LKPD. Ya, di LKPD ini ada masalah yang akan kamu bahas, ya, yang akan kamu selesaikan dan kamu carikan solusinya. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Nanti hasil diskusinya kamu presentasikan di depan kelas. Paham semuanya? Paham. Baik, ini LKPD untuk kelompok 1 ya. Silakan dikerjakan di sini nanti. Ya, ini yang akan kamu kerjakan. Silakan baca perintahnya ya. Perintahnya. Oke. Ini untuk kelompok 2 LKPD-nya ya. Silakan ada di sini orientasi masalahnya. Silakan carikan nanti solusi ya. Kemudian kamu carikan nanti fakta-fakta ya yang terjadi di lapangan berkaitan dengan materi sholat jenazah. Oke, ini untuk kelompok 3. Silakan. Ini untuk kelompok 4. Ya, silakan dibaca LKPD-nya, silakan dilaksanakan tugas sesuai instruksi yang ada di LKPD. Baik, Ananda selamat bekerja ya. Silakan kerjakan ya Ananda semuanya. Kalau ada yang ragu nanti silakan tanyakan kepada Ustadz. Ya, nanti akan Ustadz bimbing Ananda untuk diskusi dalam kelompok. Ya, silakan lanjut dikerjakan. Baik, kelompok ini kelompok 3 ya. 3. Sudah dibaca tadi orientasi masalahnya? Sudah ya. Nah, di sana ada poin-poin pentingnya harus silakan dibuat. Kemudian nanti ada ya menemukan fakta-fakta tadi ya. Ya, berdasarkan masalah yang diberikan. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan ke Ustadz ya. Ya, ada kesulitan nak? Tidak? Oke, silakan dilanjutkan ya. Akan dibaca dulu masalahnya, diskusikan sama teman-teman kelompok. Boleh dicari sumbernya dari internet, dari buku yang ada, ya, fakta dan solusi terhadap masalah yang ada Ustaz berikan di LKPD ya. Oke, silakan. Baik, kelompok ini ada masalah nak? Tidak? Sudah dibaca orientasi masalah yang ada di LKPD? Sudah ya. Silakan kamu temukan nanti fakta-fakta tadi Ustaz perintahkan ya. Kemudian temukan solusi dari permasalahan yang ada tadi. Oke, silakan kalau ada kesulitan tanyakan ke Ustaz ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kelompok ini, kelompok Rami, kelompok 1, Ali bin Abi Thalib ada kesulitan? Tidak. Tidak, baik ya. Silakan dilanjutkan. Nanti presentasinya memang berdasarkan masalah, fakta yang terjadi, kemudian solusi yang kamu kemukakan berdasarkan hasil diskusi. Oke, ya Dani ya? Kan lanjutkan. Ananda semuanya, apakah sudah siap? Siap, baik. Sebelum kita tampilkan hasil diskusi kelompok ke depan, kita akan melaksanakan terlebih dahulu ice breaking, ya. Ananda nampaknya ada yang sudah ngantuk, ada yang sudah lemas ya. Kita semangatkan kembali, kita bangkitkan kembali motivasinya. Oke, silakan berdiri semuanya, nak. Permainan kali ini kita akan memainkan konsentrasi dan kefokusan kalian, ya. Apa permainannya, Ustaz? Permainannya adalah sikat, sakit, dan sikut. Kalau sikut, silakan pegang sikutnya yang sebelah kiri. Ya. Kalau sakit, silakan pegang perutnya. Oke. Kalau sikat, silakan taruh pena di mejanya satu. Ya, per kelompok. Kalau kata-kata sikat, siapa yang paling dulu mengambil pena? Sikat, ambil penanya cepat.
Oke? Bisa. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Oke. Baik, sekarang kita mulai bersama-sama. Sikut. Konsentrasi ya. Sakit. Ayo konsentrasi. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Baik, sudah semangat semuanya? Oke, Ananda sekalian, mari kita presentasikan hasil dari diskusi Ananda tadi dengan teman-temannya ke depan. Untuk presentasi, Ustadz akan memilih ya dengan cara spin it. Ya, silakan saksikan ke depan layarnya. Nanti akan ada tombol spin it berputar. Nanti kelompok yang terpilih maka dialah yang tampil pertama ke depan. Paham? Paham. Oke, kita lihat semuanya ke depan. Oke, kita lihat ke depan. Ya, Ustadz tekan spin it. Nanti kelompok yang terpilih silakan duluan tampil ke depan. Siap? Oke, kita klik spin it. Oke, kelompok 1 Ali bin Abi Thalib yang tampil pertama. Silakan kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan berdiri nak, tampil ke depan. Baik, silakan. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Saya Adila. Saya Anggun. Saya Rahmi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilakan. Ya, silakan. Oke, di sini kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari yang kami cari tadi, ada beberapa contoh yang dapat kami bacakan. Di sini saya akan membacakan contohnya satu. Di sebuah desa kecil, seorang tetua yang dihormati oleh warga meninggal dunia. Ketika hendak melaksanakan sholat jenazah, hanya sedikit orang yang tahu tata caranya sebab generasi muda. Sebagaimana kalian dapat membantu agar semua warga memahami pentingnya sholat jenazah dan mampu melaksanakannya. Oke, di sini kami ingin membacakannya caranya. Yang pertama, harus menghafal terlebih dahulu, harus dipelajari dan menanyakan terlebih dahulu kepada ustaz-ustaz atau imam-imam tertentu. Oke, gejala yang dapat tertimbul oleh karena itu adalah tidak hafal bahwa sholat jenazah. 2. Tidak tahu kalau sholat jenazah itu tanpa sujud, ruku, iktidal, dan duduk. Baik, terima kasih kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan tepuk tangan. Oke. Baik, kepada Ananda, ada tak? Ada tak? Ada tak? Ulang lagi. Maaf ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan tepuk tangan semuanya. Baik, Ananda. Dari penampilan kelompok 1 tadi, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, silakan. Siapa? Berdasarkan fakta tadi, apa solusi yang dapat diberikan dari kelompok 1? Baik, silakan dijawab kelompok 1. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar bin Khattab. Ya. Berdasarkan fakta-fakta yang kami baca, Baik, kepada kelompok Utsman bin Affan, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, doa untuk keluarga yang ditinggalkan. 6, salam. Yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok Utsman bin Affan. Tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Baik, kepada kelompok Utsman bin Affan silakan duduk kembali.
Semua kelompok sudah tampil. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semua dari kelompok tadi sudah tampil dengan baik. Ya, berdasarkan masalah yang Ustadz berikan di LKPD, Ananda sudah mampu mendiskusikannya dengan baik dengan teman-temannya. Kemudian Ananda kemukakan fakta-fakta tadi ya yang terjadi di lapangan. Kemudian Ananda coba mencari solusi dari permasalahan tadi. Ya, baik. Ustadz ingin bertanya dulu. Sepanjang diskusi kita tadi, Ustadz ingin bertanya kepada Rahmi. Rahmi, apakah Rahmi paham tentang pengertian sholat jenazah dan ketentuan-ketentuannya tadi setelah kita bahas dengan diskusi? Paham, Ustaz? Paham. Coba harus Rahmi jelaskan sedikit. Oke, Rahmi akan menjelaskan pengertian sholat jenazah. Jadi sholat jenazah adalah sholat yang dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa ruku, sujud, iktidal, dan duduk. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Rahmi. Ya, Ustadz ingin bertanya kembali. Apa Rahmi? Oke. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan tambahan? Oke, siapa? Silakan. Siapa? Oke, Sipa mengatakan hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Nah, Ustaz ingin bertanya lagi kepada Aisyah. Aisyah, kalau seandainya ya seluruh warga tidak melaksanakan sholat jenazah di kampung itu, apa yang terjadi? Maka semua umat Islam yang ada di kampung itu berdosa. Karena hukumnya tadi kata Asyifa, fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, itulah pelajaran kita pada hari tadi. Nah, pelajaran kita, sholat jenazah itu benar yang disampaikan oleh Rahmi. Sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir. Ya, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa i'tidal. Ya, 4 kali takbir. Adapun ketentuannya, hukumnya tadi disampaikan oleh Syifa, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu, Ustaz? Kalau seandainya seluruh kampung itu tidak melaksanakannya, maka berdosa. Tetapi kalau seandainya ada beberapa orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain tergugur dari dosa. Itulah fardu kifayah. Dan tata caranya tadi, mari kita baca bersama-sama doa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, Ananda, ya berdasarkan yang kita diskusikan tadi, mari kita sama-sama perhatikan bahwasanya tata cara sholat jenazah yang pertama diawali dengan niat. Nah, niat untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti. Kalau perempuan diganti hazal dengan hazihil. Usolli ala hazihil mayyitati. Bisa? Bisa. Mari kita praktekkan bersama-sama. Oke? Oke, 1, 2, 3. Usolli ala hazal mayyiti arba'ata. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Anda semuanya, ya, kita akan melaksanakan kuis untuk menguji pemahaman Ananda tentang pembelajaran materi sholat jenazah yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kita akan melaksanakan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Sudah dibuka Quizizz-nya? Sudah. Nah, lihat ke depan, sudah ada kode Quizizz. Ya, silakan Ananda masuk dengan kodenya. Bagi yang tidak bisa masuk dengan kode, ada link yang sudah Ustadz kirimkan ke grup kelas masing-masing. Ya, silakan. Ya, masuk. Hati-hati. Waktu 1 menit, silakan. Oke, semua selesai. Kita lihat ke depan. Ya, siapa yang memimpin? Untuk sementara yang memimpin adalah Rehan. Ya, jawabannya benar dan cepat. Oke, masih bisa menyusul. Oke.
Semuanya selesai, kita lihat siapa yang memimpin. Oke, peringkat pertama Rehan. Tepuk tangan untuk Rehan. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik Ananda sekalian, kita sudah melaksanakan kuis. Apakah dapat jawabannya? Alhamdulillah. Baik, sebelum menutup pelajaran, Ustadz ingin salah seorang di antara Ananda untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang sholat jenazah. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Rami, kakak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dilaksanakan dengan empat takbir tanpa ruku, sujud, iktidal dan ruku. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. 4 kewajiban umat Islam terhadap jenazah adalah 1 memandikannya, 2 menkafaninya, 3 menyolatkannya, dan 4 menguburkannya. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat Nabi, takbir ketiga adalah doa untuk mayat, takbir keempat untuk keluarga yang ditinggalkan, dan yang terakhir adalah salam. Oke, sudah Rami? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Rami. Baik, Rami telah menjelaskan tadi dengan bagus, dengan sempurna. Yang mudah-mudahan pelajaran hari ini Ananda bisa terapkan nanti jikalau ada di lingkungan kita, saudara kita, umat Islam yang meninggal dunia, maka kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk ikut menyelenggarakan jenazahnya. Kita sholatkan ya. Pertama kita mandikan, lalu kita kafani, kita sholatkan dan kita antarkan ke kubur. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahaminya. Untuk tugas minggu depan, ya silakan Ananda rangkum, ya tata cara sholat jenazah dan buatlah rangkuman tersebut di dalam bentuk video pendek. Lalu nanti dikirimkan video tersebut ke classroom, ya. Nanti Ustadz buatkan tugasnya di classroom. Ananda silakan kirimkan tugasnya di classroom. Paham dengan tugasnya? Paham. Baik. Tadi pelajaran yang kita lakukan apakah sangat menarik? Menarik. Yang di belakang suara Ustadz jelas? Jelas ya. Videonya tadi bagaimana jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik, selamat kita berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Ananda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.